Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan tutorial cara menggunakan alat peraga. Alat peraga yang ada di depan Pak Guru ini adalah alat peraga untuk mengukur intensitas cahaya dan juga alat peraga untuk mempelajari tentang tata surya. Nah, di bagian yang pertama ini Pak Guru akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam alat peraga ini dan bagaimana cara menggunakannya. Kita lihat, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengeluarkan rel pada alat peraga ini. Di sini ada dua rel yang harus teman-teman keluarkan. Nanti disesuaikan ya. Yang berikutnya yaitu kita mengeluarkan lampu yang sudah disiapkan di dalamnya. Kita taruh di belakang sampingnya dulu. Yang berikutnya kita keluarkan tempat untuk lampu atau kita sebut di sini sebagai keretanya. Yang selanjutnya kita akan mengeluarkan alat atau fittingan lampunya yang sudah disiapkan. Di sini ada 3 jenis. Ya, setelah tadi kita mengeluarkan perlengkapan-perlengkapan yang ada di dalam alat peraga ini, untuk kita susun menjadi sebuah alat peraga yang akan kita gunakan untuk praktikum mengukur intensitas cahaya. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memilih rel mana yang akan kita gunakan untuk praktikum kali ini. Di sini kakak akan menggunakan yang 50 cm. Bisa dilihat dan kemudian dipasangkan di bagian atasnya ya. Nanti sudah disediakan bautnya untuk memasangkan serta obeng untuk memasang rel ini. Oke, selanjutnya bisa dilihat di bagian kiri ini ada lampu yang sudah kakak pasangkan dengan fittingannya. Jadi ada 3 buah lampu kan tadi. Nanti di sini dipasangkan sesuai dengan fitting yang sudah disediakan. Oke. Selanjutnya yang harus adik-adik lakukan adalah memasangkan satu lampu yang ada di bagian dalamnya untuk menerangin gambar-gambar atau yang sudah disediakan di sini, gambar-gambar tentang planet-planet yang sudah disediakan. Oke, bisa dibuka alatnya. Setelah dibuka bisa dilihat di sini ada stop kontak yang dengan logo C atau di sini bertuliskan huruf C. Nah, ini khusus lampu bagian dalam ya. Nanti bisa dipilih. Kalau nanti pilihnya yang 15 watt atau 25 watt, itu sesuai dengan variasi yang dibutuhkan atau yang disepakati bersama. Selanjutnya kita nggak usah tutup rapat-rapat, kasih agak celah sedikit biar memudahkan kita di dalam membuka dan menutup alatnya. Yang berikutnya adalah kita bisa dilihat di sini ada keretanya tadi. Nah, di sini bisa dilihat semua ada kodenya atau ada huruf A dan juga ada huruf B-nya. Ada 2 ya. Jadi di sini nanti bisa dilihat ada 2 keretanya. Ini kita pasangkan di bagian atas. Kemudian kabelnya ini gimana nih? Nah, kabelnya ini nanti kita masukkan di bagian dalamnya. Kita ada lubangnya, nanti bisa dimasukkan di bagian dalamnya. Oke, kita masukkan dulu ya, sesuai dengan yang ada. Setelah kita masukkan salah satunya, ini yang B sudah, tinggal yang bagian A juga dimasukkan sama. Nanti di sininya ada ini ya, di bagian colokannya ini ada hurufnya, jadi sesuaikan dengan yang ada di bagian dalamnya. Oke, kita masukkan dulu. Yang A nanti bisa disambungkan dengan yang A, begitupun yang B disambungkan dengan yang B, jangan sampai salah. Oke, kita masukkan dulu. Setelah itu kita buka lagi pelan-pelan ya. Kita tarik sedikit biar tidak susah nanti ketika menggunakannya. Setelah itu, setelah kita gunakan atau kita pasangkan, nah selanjutnya kita memasangkan tadi yang A dengan yang A ya. Ada stop kontaknya bagian dalam, yang A dengan yang A, yang B dengan yang B. Kita pasangkan dulu pelan-pelan ya, diperhatikan harus pelan-pelan diikuti prosedur-prosedur yang nanti sudah kakak cantumkan di dalam lembar kerja peserta didik. Oke, setelah itu kita tutup perlahan ya, tutup pelan-pelan, kita kunci dulu. Nah, di sini masih ada 2 buah lampu yang belum kakak gunakan. Nah, lampu ini kita pasangkan di kereta yang sudah ada ya, yang kanan, yang kiri sesuai dengan abjad yang sudah ada. Nanti dicatat besarnya yang
bagian B ini berapa dayanya? Oh, ternyata ini 15 watt. Yang kiri berapa? Oh, ternyata juga sama 15 watt, ataupun nanti berbeda, tetap dicatat. Nah, perlu diperhatikan di bagian relnya ini ada penggarisnya yang akan digunakan untuk melihat jarak antara satu buah lampu ini dengan lampu lainnya, ya. Setelah ini semua sudah kita pasangkan seperti ini dengan rapi, selanjutnya adalah menyambungkan alat peraga ini dengan sumber arus listrik utamanya. Alhamdulillah, seperti yang adik-adik lihat di depan semua, alatnya sudah berhasil kita pasang ya, sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Yang bisa dilihat di bagian sini yang kakak pegang ini merupakan lampu dengan kode huruf B. Yang di bagian sini yang kakak baru pegang ini lampu dengan kode huruf A. Dan seperti yang kakak katakan tadi, ketika memasangkan dengan stop kontak yang ada di bagian dalamnya, jangan lupa sesuai dengan huruf atau kode yang sesuai ya, yang A dengan yang A, yang B dengan yang B. Nah, selanjutnya bisa dilihat di bagian samping sini, ini sudah ada tombol-tombol ya, yang sesuai dengan abjad tadi. Ketika kita menekan yang dengan kode A, dia akan menyala yang A. Ketika kita menekan yang B, akan menyala juga lampu yang B. Dan bagaimana yang dalam? Yang di sini, maka kita melihatnya dengan menekan lampu bagian C. Oke, terlihat kan lampu bagian sininya menyala. Nah, ini karena lampu yang bagian dalam tadi, lampu yang bagian C kita sudah menyalakan. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan atau kita akan melaksanakan praktikum untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, alat tambahan yang adik-adik semua harus siapkan adalah sebuah kertas yang tengahnya kita beri sedikit minyak, bisa menggunakan minyak goreng ya, yang ada di rumah adik-adik semua atau yang sudah nanti disediakan. Kita beri tetesan minyak di bagian tengah seperti ini. Oke, setelah itu kita matikan dulu lampu yang bagian C ya. Kita matikan sementara untuk lampu bagian C. Kita biarkan yang menyala bagian A dengan bagian B. Selanjutnya, adik-adik semua, yang harus dilakukan adalah menggeser kertas ini mulai dari kanan kiri ataupun sebaliknya kiri ke kanan. Itu terserah nanti maunya seperti apa, tapi gesernya perlahan-lahan ya, sesuai dengan urutan atau nomor-nomor yang sudah disediakan atau titik-titik yang sudah nanti disediakan. Mau 5 cm gesernya ataupun 10 cm, itu sesuai dengan yang sudah nanti kita sediakan, seperti itu ya. Nah, kita akan menggeser contohnya lampu dari bagian A ke bagian B. Kalau kita bisa melihat di tengah sini ya, ini terlihat sekali kan perbedaannya antara yang bagian samping dengan yang bagian terkena minyak. Nah, nanti ketika kita geserkan sini, sampai kapan berhentinya? Apakah sampai ke ujung sini ataukah sampai ke ujung sini? Ya, tidak seperti itu ya. Jadi kita geserkan sampai nanti kertas bagian tengahnya ini yang ada minyaknya tidak transparan lagi. Ya, kalau kita bisa lihat ini transparan sekali ya, tembus pandang ya. Tapi nanti ketika kita geserkan itu sampai tidak transparan lagi. Nah, itulah titik tengahnya di mana intensitas antara lampu di bagian A dengan lampu di bagian B itu sama. Ya, kita untuk membuktikan benar-benar transparan, nah seperti ini ya. Ini kita bisa melihat transparan semua ya. Oke, kita lakukan sekarang ya percobaannya. Untuk yang bagian pertama, kita ingin menggunakan kertas nota berminyak ini atau kita sebut sebagai fotometer. Kita sebut apa tadi? Kita sebut sebagai fotometer. Oke, kita geserkan ya pelan-pelan ya. Kita geserkan pelan-pelan sampai mana sih? Ternyata sampai di bagian sini. Nanti kita lihat setelah di bagian sini, oh ternyata ini ada di titik nomor 30 cm. Oh, di 30 cm kertas ini sudah tidak transparan lagi. Ya, setelah itu kita catat di manakah intensitas cahaya yang sama antara kedua buah lampu ini. Itu ada di titik 30 cm, diambil dari lampu A ya, geser ke arah lampu B. Setelah kita gunakan atau kita geser tadi, kita selanjutnya akan mencatatnya di lembar atau kertas yang sudah adik-adik nanti siapkan atau yang sudah
diadakan atau disiapkan di lembar kerja peserta didik. Nah, setelah kita mendapatkan titik yang kita inginkan tadi, atau yang kita sudah kurangkan dengan 10 cm, dan kita jumlahkan dengan atau kita tambahkan dengan 10 cm, sehingga titik minimumnya berapa? Titik minimumnya adalah 20 cm, titik maksimumnya adalah 40 cm. Ya, setelah itu kita gunakan aplikasi yang sudah kita download bersama-sama. Ini yang merupakan aplikasi Light Meter ya, untuk mengukur intensitas cahaya yang akan kita cari pada kesempatan hari ini. Nah, kita letakkan atau kita aktifkan dulu di sini ya, nanti ya, klik di atasnya. Tapi sebelum kita aktifkan, kita taruh dulu atau kita letakkan di titik minimumnya 20 cm. Nah, kita hitung berapa sampai angkanya keluar ya. Sampai angkanya keluar berapa baru kita matikan. Kita matikan, baru nanti kita bisa sambungkan ke komputer yang sudah kita gunakan atau kita siapkan, ataupun adik-adik bisa langsung mencatatnya di lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan. Jadi tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam laptop juga bisa ya. Jadi nanti dicatat di tabel yang sudah disediakan ya. Kalau sudah, seperti apa? Kalau sudah, kita hapus datanya yang pertama tadi ya, karena kita sudah catat, kita clear datanya. Nah, selanjutnya kita hitung kembali untuk titik-titik selanjutnya. Dari 20 cm kita lanjut lagi, karena selisih yang kita gunakan tadi 5 cm, berarti setelah 20 cm kita lanjut ke berapa? 25 cm, habis itu 30 cm, 35 cm, hingga ke 40 cm. Jadi setiap titiknya kita hitung berapakah intensitas cahayanya. Nah, setelah kita lakukan itu untuk pada lampu A ini, nah kita lakukan juga proses yang sama pada lampu B. Oke, kita matikan lampu A-nya ya, kita nyalakan lampu bagian B. Di lampu bagian B juga prosesnya sama seperti tadi, kita hitung ya, nanti dari titik 40 atau 20 cm dari titik B, kemudian kita geser lagi ke 25 hingga ke 40 cm dari lampu B. Jadi titik minimum itu diambil dari lampu yang sudah kita nyalakan atau yang akan kita hitung intensitas cahayanya. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai intensitas cahayanya tadi, kita akan masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan nanti di lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya nanti di situ ada persamaan yang akan kita gunakan di lembar kerja peserta didik nanti untuk kita menghitung berapakah intensitas cahaya yang ada pada lampu A dengan intensitas yang ada pada lampu B. Oke, kita nyalakan semuanya sekarang. Mungkin demikian yang dapat kakak sampaikan di tutorial kali ini, tutorial menggunakan alat peraga intensitas cahaya ini. Oke, nanti kalau bisa atau ada yang kurang dimengerti, nanti akan didiskusikan dengan guru ataupun dengan pembimbing yang ada di menemani teman-teman semua di sekolah ataupun di rumah. Mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.